Berita pertama berjudul viral setelah Sun Haji, ternyata Gus Miftah masih mengolok-olok pedagang es teh pakai kata goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Lensa Kawo. Ada 4 berita pagi ini masih seputar Gus Miftah dan bapak penjual es dan. Berita pertama berjudul viral setelah Sun Haji, ternyata Gus Miftah masih mengolok-olok pedagang es teh pakai kata goblok. Berita kedua, Sun Haji mendadak nangis minta Prabowo tolak pengunduran diri Gus Miftah usai dihina. Saya mohon. Yang ketiga, berita Erik Estrada desak Miftah Maulana minta maaf ke Yati PC, datang tanpa kamera. Wow. Ternyata yang dihina itu bukan bapak penjual es saja, bukan tukang jual es saja, tapi juga ada yang lain. Nih Yati PC datang tanpa kamera. Kalau pakai kamera kan itu tidak ikhlas gitu. Berita terakhir, sosok ketawa saat Gus Miftah hina penjual es teh akhirnya minta maaf, ngaku belum ketemu Sun Haji. Yuk kita langsung pada berita pertama. Viral setelah Sun Haji, ternyata Gus Miftah masih mengolok-olok pedagang es teh pakai kata goblok. Nah, ini yang Sun Haji Yati PC sakit hati serta nangis. Gus Miftah di desa untuk minta maaf tidak pakai kamera. Gus Miftah lagi-lagi viral dan lagi-lagi karena mengolok-olok pedagang es teh. Wow, saya rasa ini sudah menjadi tabiat bagi yang bersangkutan ya, dan itu tidak baik. Secara psikologi itu mengalami gangguan kejiwaan. Sebelumnya Gus Miftah menjadi bulan-bulanan masyarakat karena videonya melecehkan seorang pedagang es teh bernama Sun Haji. Aksi konyol pria bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman, namanya keren, terjadi pada acara Magelang Bersolawat 20 November 2024. Gus Miftah sampai mundur dari jabatan sebagai utusan khusus presiden karena ramainya hujatan masyarakat. Pejabat negara ini harus punya akhlak, harus punya moral, harus bisa dicontoh dan diteladani. Kalau mulutnya saja tidak bisa dikontrol, mending gak usah. Kali ini kembali beredar video di media sosial X, Twitter sebelumnya ya. Penggalan video Gus Miftah memaki pedagang es teh dengan kata-kata yang sama. Pada sebuah pengajian, Gus Miftah yang mengenakan belangkon dan kacamata hitam khasnya sedang berceramah menunjuk seorang pedagang es teh berbaju kuning. Pada pengajian ini, Gus Miftah juga didampingi oleh Habib Zaidan, sama seperti pada acara Magelang Berselawat. Pada video yang beredar itu terlihat beberapa pedagang es teh. Mbak es sing kuning mawon mriki, Mbak yang baju kuning kemarilah, kata Gus Miftah sambil menunjuk. Si pedagang es teh itu pun berjalan ke arah panggung. Gus Miftah lanjut berkata, ditakoni itu es teh teseh opo mboten. Ditanyakan itu masih ada apa enggak? Taseh mboten es teh, masih ada enggak es teh? Lanjut Gus Miftah. Yokono diodol goblok, sana dijual goblok, kata Gus Miftah sambil tertawa. Habib Zaidan di sampingnya pun turut tertawa. Wah, berarti sama ya. Kasus kemarin juga seperti ini loh. Penggalan video itu diunggah akun X, akun Mboy Sam, pada hari Minggu yang lalu. Ada ibu-ibu es teh yang digoblokin Miftah, nggak diviralkan. Ini sebelum Pak Sun Haji viral.
bareng tu jamet si time ceramah segeng tertulis pada keterangan video unggahannya. Yang paham tolong diterjemahkan, saya juga kurang paham ini, tapi intinya Gus Miftah menggoblok-goblokkan penjual es teh. Penelusuran Tribun Jakarta, acara pada video tersebut adalah pengajian di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten pada tanggal 25 November 2024. Olok-olok Sun Haji. Aksi Gus Miftah ke pedagang es teh berbaju kuning adalah setelah aksinya ke pedagang es teh Sun Haji di Kabupaten Magelang 4 hari sebelumnya. Berarti setiap manggung, setiap ceramah, kalau di acara terbuka, orang ada jualan, biasa ternyata ya, digoblok-goblokin sama si Miftah ini. Dia merangkul Sun Haji macamnya. Sakit-sakit punggung Sun Haji. Selain terhadap Sun Haji, sebelumnya viral juga video saat Gus Miftah mengolok-olok seniman senior Yati PC mundur sebagai utusan khusus presiden. Karena hujatan masyarakat dikaitkan dengan jabatan sebagai utusan khusus presiden, Gus Miftah akhirnya menyatakan mundur pada hari Jumat yang lalu. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, kata Gus Miftah. Lalu ia mengutip ayat 26 surat Ali Imran. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam setelah berdoa. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Wow, ini bidangnya kerukunan beragama lah. Malah orang jadi nggak rukun kan? Apalah ini. Gus Miftah mengatakan keputusan itu diambil tanpa tekanan dan permintaan dari siapapun. Gus Miftah yang terlihat menangis bicara bahwa keputusan itu diambil karena rasa cinta dan hormat dan tanggung jawab diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat. Keputusan ini bukan suatu akhir atau langkah mundur, melainkan awal untuk kontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, kata Gus Miftah terbata-bata sambil pura-pura menangis kayaknya. Ada aja orang. Itu berita pertamanya guys. Kita lanjut pada berita kedua. Sun Haji mendadak nangis, minta Prabowo tolak pengunduran diri Gus Miftah usai dihina. Saya mohon. Ini dari Pak Sun Hajinya yang mendadak nangis, kemudian dibikinkan video kayaknya ya, supaya Prabowo untuk mengembalikan jabatan orang yang sudah menghinanya, menggoblok-goblokkan. Sripoku.com, heboh pengakuan Sun Haji, pria yang dihina Gus Miftah menangis memelas ke Presiden Prabowo setelah mendapat dukungan dan banyak bantuan dari publik dan kasihan. Yang kasihan, Sun Haji kini berpihak ke Gus Miftah yang menghinanya. Ada apa ini? Dunia macam apa ini? Dunia tipu-tipu kayak ini. Alamak. Penjual es teh itu meminta Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah sembari usaha mengeluarkan air mata. Laki-laki itu kalau menangis lucu ya. Ada yang pura-pura menangis. Allah. Sembari usaha mengeluarkan air mata. Usaha mengeluarkan air mata. Berarti dia bukan menangis beneran. Sun Haji mengatakan telah maafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara selawatan di lapangan daerah Supardi, Sawitan, Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Saya sudah maafkan katanya, karena saya sudah banyak dapat uang kayaknya ya. Nggak tahu juga. Meski awalnya mengaku sakit hati, Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tak mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya menyayangkan Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya tuh sudah memaafkan Gus Miftah.
dan saling memaafkan, ujar Sun Hadi sambil terus berusaha mengeluarkan air mata. Terus berusaha mengeluarkan air mata. Ini lucu ya. Ada yang punya bawang nggak? Oh, ini fotonya nih lucu ya. Saya melihatnya nih lucu ini. Tadi malam saya lihat ternyata Pak Sun Haji ini lahirnya tahun 89, istrinya tahun 90. Tapi karena beban himpitan hidup, dia terlihat jauh lebih tua dari usia yang sebenarnya. Kalau ada yang mau komen silakan. Sun Haji, warga dusun Gesari, Gerabak, Magelang ini sudah mendapatkan banyak sekali donasi, benar ya? Ada yang dari Willy Salim kemarin 100 juta, ada juga dari YouTuber dari Pekanbaru tuh 300 juta, ada yang memberangkatkan umroh, mungkin sudah hampir 1 miliar atau mungkin lebih ya. Kemudian ada usaha yang dimodali dan seterusnya. Mulai dari uang tunai ratusan juta sampai diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah. Yang memberangkatkan umroh Gus Miftah pula. Setelah mendapatkan itu semua, Sun Haji kini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Saya minta Bapak Prabowo untuk pengunduran diri Gus Miftah tetap di kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Kata Sun Haji sambil tetap berusaha menangis. Apa ya? Biasanya orang-orang yang kondisi ekonominya sulit, yang kondisi kehidupannya di bawah, mereka sudah terbiasa menangis dengan kehidupan, sehingga air mata mereka sudah kering, tidak bisa dipaksa menangis lagi. Makanan harian mereka sudah tangis. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti ini, tak bisa dia menangis itu. Cobalah kalau tidak percaya. Malah dia ketawa itu sebetulnya, menurut saya. Lucu ya? Lucu. Padahal Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengapresiasi keputusan Gus Miftah untuk mundur. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gus Miftah beberapa kali terekam melontarkan kata-kata kasar terhadap masyarakat. Nah, ini dia. Yang jadi biang keroknya itu. Bukan menyatukan, malah menyakitkan. Mulai dari Sun Haji sampai seniman senior Yati PC. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu, kata Presiden Prabowo. Prabowo berpendapat cara bertutur kasar Gus Miftah merupakan kebiasaan yang dianut dari rutinitasnya berkomunikasi dengan kalangan masyarakat bawah. Saya kenal beliau. Mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas itu salah ucap, beliau sadar. Beliau salah ucap, beliau mundurkan diri, kata Prabowo Subianto. Bukan dari Sun Haji. Kini juga muncul petisi meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Gus Miftah. Wow, ada lagi nih. Siapakah itu? Petisi itu digagas oleh Agus Saripin di change.org. Dia mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung Gus Miftah untuk tetap mengemban amanah sebagai utusan khusus Presiden Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Ada apa ini? Dalam petisi tersebut, padahal yang bersangkutan sudah mundur diri loh. Karena dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk jabatan itu. Dalam petisi tersebut, Agus menyampaikan, ini Agus ini ya, menyampaikan 3 poin permintaan. Pertama, memohon kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap mempertahankan Gus Miftah. Gus. Sebagai sosok kesatria yang mengabdi dalam UKP, utusan khusus Presiden. Dengan memberinya kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dalam kekuasaan dan mengurangi karakter bawaan,
yang telah terbentuk selama ini dari lingkungan jalanan. Nah, ini dia yang jadi persoalan. Kalau kan ada istilah mengatakan, kecil terajar-ajar, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Nah, ini sudah menjadi tabiat ini, tidak bisa dirubah itu. Susah. Pasti akan berulang terus itu. Itu penyakit psikologis. Kedua, memohon kepada Gus Miftah untuk tetap bersedia mengabdi kepada bangsa dan negara melalui UKP di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Ada apa ini? Kenapa? Dan ketiga, mengajak seluruh rakyat Indonesia. Mengajak seluruh rakyat Indonesia. Malas saya. Saya nggak mau ikut-ikutan, bro. Untuk bersikap arif dan bijaksana layaknya Bapak Sun Haji dan keluarga yang telah memaafkan Gus Miftah, dan pemberian maaf oleh Bapak Sun Haji dan keluarga Gus Miftah tidak dilanjutkan dengan kontroversi publik yang kurang sehat seperti menyerang pribadi Gus Miftah. Sementara sebelumnya Gus Miftah juga menyampaikan langsung pengunduran diri ke Presiden Prabowo. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya atau Mayor Teddy baru akan menjadwalkan pemutusan Gus Miftah dengan Prabowo. Insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Siska, kata Gus Miftah. Oke. Itu berita seputar yang kedua. Berikut, Erik Estrada desak Gus Miftah minta maaf ke Yati Pesek yang juga sudah dihinanya. Disuruh datang tanpa kamera. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Selain karena menyinggung penjual es teh di acara selawatan video lamanya saat mengejek seniman senior, Yati Pesek juga viral di media sosial. Berarti akan beruntun begini. Video-video yang selama ini sudah ditayangkan nanti akan di-cut. Nanti akan dipotong-potong jadi video pendek. Cuplikan Gus Miftah menghina dari berbagai kajian yang dia lakukan terhadap jamaah yang hadir, terhadap masyarakat yang hadir, dengan kata-kata yang tidak pantas. Dalam video tersebut, Miftah dan Yati tampak tengah mengisi acara pewayangan. Miftah sempat mengejek tampilan fisik serta usia Yati yang tak lagi muda. Saya bersyukur Bude Yati jelek, makanya jadi sinden. Kalau cantik kan nanti jadi lonte. Wah, ini bahaya nih. Saya bisa keracunan, soalnya susunya sudah kadaluarsa. Bahasanya bukan bahasa religi, apalagi itu disampaikan di khalayak ramai di depan ratusan jamaah yang hadir atau penonton yang menyaksikan. Ucap Miftah Maulana dalam video tersebut. Oh, ini bahaya ini guys. Video lawas yang kembali viral di media sosial tersebut memancing amarah dari para netizen. Aktor Erik Estrada yang memiliki hubungan dekat dengan Yati juga tak terima melihat seniman panutannya mendapatkan perlakuan tak pantas seperti itu. Ia pun menghubungi Yati dan membagikan rekaman suara Yati tentang kejadian yang menimpanya tersebut. Seniman berusia 72 tahun tersebut mengakui dirinya sakit hati dengan ucapan Gus Miftah. Aku cuma diam saja saat itu. Tapi hatiku ya sakit banget. Aku itu dari kecil jadi seniman sampai tua. Aku jaga budayaku benar-benar, nggak asal-asalan. Aku di mana saja menjunjung budi pekerti, tata krama yang baik. Tapi kok aku sama Miftah malah diomongin seperti itu, dibilang bajingan, dibilang lonte. Salahku apa? Ucap Yati dalam rekaman suara tersebut. Padahal aku di situ nggak dibayar.
Ternyata kayak gitu, aku cuma nahan saja. Aku cuma diam saja, imbuhnya. Nih Erik Estrada ya. Erik Estrada desak Miftah Maulana minta maaf langsung ke Yati PC. Sementara itu dalam unggahan Instagram lainnya, Erik meminta agar Miftah minta maaf langsung kepada Yati. Bagaimanapun Miftah telah menyakiti hati orang tua. Pemain film Yowis Band 2 itu meminta agar Miftah menyampaikan permohonan maaf secara tulus tanpa harus membawa banyak orang dan kamera. Aku berharap dengan munculnya videoku, Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati PC. Ini video lawasnya ya. Aktor berusia 33 tahun itu mengaku diri sudah mendapat izin dari Yati PC untuk membagikan rekaman suaranya. Jika nanti Miftah sudah minta maaf, ia berjanji akan menghapus semua unggahannya. Beliau mengizinkan. Setelah beliau kasih izin, beliau menceritakan sakit hati meskipun sudah memaafkan. Gus Miftah yang terhormat, saya mewakili seniman sakit hati. Kalau sampean mungkin khilaf dalam bertutur kata ke Yati PC, segera minta maaf tanpa dokumentasi. Kalau video yang pertama dan kedua saya hapus, berarti Anda sudah minta maaf. Tutupnya. Wow. Ternyata banyak kesalahan ini. Sering menghina orang lain, mengejek orang lain nih. Berita terakhir, sosok ketawa saat Gus Miftah hina penjual es teh, akhirnya minta maaf, ngaku belum ketemu Sun Haji. Siapa sosok yang ketawa itu? Tawa keras, ngakak-ngakak, terkekeh-kekeh. Saat Gus Miftah menghina penjual es teh, akhirnya minta maaf. Namun, ia mengaku belum bertemu langsung dengan penjual es teh bernama Sun Haji itu. Sosok tersebut yakni pengasuh pondok pesantren Api Al-Huda, Usman Ali Salman Maskuri. Namanya keren-keren, tapi menghina, mentertawakan, mengejek, mencemooh, mengolok-olok. Usman Ali, nama Usman Ali. Usman itu sahabat Nabi, Ali itu sahabat Nabi. Menjadi sorotan karena tertawa paling keras saat Gus Miftah menghina Sun Haji saat acara selawatan di lapangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada akhir November yang lalu. Saat itu, Usman Ali duduk di sebelah kiri Gus Miftah saat berdakwah itu mengolok-olok Sun Haji. Usman Ali saat itu tertawa terbahak-bahak mendengar kalimat hinaan dilontarkan Gus Miftah. Tindakannya pun dikecam oleh publik lantaran dinilai tidak berempati. Rasanya sudah hilang. Dia malah senang melihat orang lain direndahkan. Kurang ajar sekali itu. Saya ingin minta maaf karena baru bisa memberikan keterangan. Kemarin saya sudah berusaha menemui Pak Sun Haji di Gerabak, tapi beliau sedang pergi. Saya juga sempat ke Yogyakarta, namun beliau sedang mengurus paspor. Akhirnya kami berbicara melalui video call. Kalau tidak viral, mungkin dia tidak minta maaf ya. Gus Miftah juga seperti itu. Kalau nggak viral, nggak akan minta maaf deh. Dengan Yati PC aja belum selesai begini. Mungkin akan beredar video-video berikutnya. Makin malas kita mendengar kejadian-kejadian seperti ini. Ada orang yang berpengaruh, punya pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya dijadikan panutan. Jadi contoh terbaik itu benar adalah Rasulullah SAW. Cara bertuturnya, cara bersikapnya, cara bertindaknya, cara hidup kesehariannya yang patut dicontoh itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Dijauhkan dari bahasa-bahasa yang tidak pantas, dari perasaan-perasaan yang buruk, dari pikiran-pikiran negatif. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel YouTube Dan Sakawo. Agak panjang video kali ini. Bagi yang baru mampir, silakan subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.